Bab 1532, Konfrontasi. Leluhur, penatua pertama dari Pil Tower di samping mengungkapkan ekspresi gembira setelah memperhatikan pemuda berpakaian hijau di samping Xiaoyan. Dia dengan hormat berteriak, "Salam untuk leluhur." Xiaoyan tidak berani meremehkan keberadaan tua yang mengejutkan ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan memberi salam. "Kenapa kamu begitu sopan?" Leluhur Pil Tower melambaikan tangannya. Matanya yang jernih mengandung kejutan saat mereka menyapu Xiaoyan. Dia tertawa, betapa tidak terduga. Api teratai iblis pemurni yang bahkan tidak bisa aku taklukkan sebenarnya telah jatuh ke tanganmu. Kesempatan beruntung seperti itu benar-benar sumber kecemburuan. Objek ilahi seperti api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang bahkan diidamkan oleh leluhur Pil Tower terlepas dari kekuatannya. Namun, tidak ada yang pernah berhasil menaklukkannya setelah bertahun-tahun. Xiaoyan hanya menyeringai saat mendengar tawa leluhur Pil Tower. Dia telah menaklukkan api teratai iblis pemurni dengan keberuntungan. Jika gambar sisa dari Purifying Demonic Lotus Sen tidak mengaktifkan formasi dan melakukan bunuh diri dengan api iblis, dia tidak akan mampu menaklukkan dan memperbaiki api iblis yang nenek moyang Pil Tower ini tidak bisa lawan bahkan jika dia berkali-kali lebih beruntung. Pil Tower juga merupakan anggota dari Sky Mansion Alliance dan kalian semua akan berbagi kemuliaan atau kehancuran bersama. Menjadi penjaga Pil Tower, saya tidak bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Nenek moyang dari wajah Pil Tower yang agak lembut memandang Xiaoyan. Ada perasaan yang tidak diketahui di matanya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan menjadi sangat tajam. Dia secara alami memahami alasan Xiaoyan mendirikan Sky Mansion. Xiaoyan tetap relatif tenang dalam menghadapi tatapan yang diberikan oleh leluhur Pil Tower kepadanya. Dia tidak berniat untuk merencanakan melawan Pil Tower. Masalah aliansi itu bermanfaat baginya dan juga menguntungkan Pil Tower. Pil Tower telah bertarung melawan Hall of Souls selama beberapa waktu dan semakin banyak alkemis yang telah diancam oleh Hall of Souls melompat ke sisi baru. Orang yang bermata tajam akan dengan mudah dapat melihat perkembangan seperti itu. Kemungkinan nenek moyang yang sangat bijaksana dari Pil Tower juga mengerti apa yang terjadi. Karena itu, Xiaoyan tidak khawatir leluhurnya akan menemukan masalah dengannya. Serahkan orang tua yang tidak akan mati itu, Hun Qianmo, kepadaku. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa mengalahkannya, tetapi hasil imbang bukanlah hasil yang lebih buruk. Nenek moyang Pil Tower tertawa saat dia berbicara dengan lembut. "Penatua, terima kasih banyak." Xiaoyan menghela nafas lega. Dengan kata-kata ini sebagai jaminan, faktor ketidakpastian akan hilang dari pertempuran yang menentukan ini. Nenek moyang Pil Tower, secara tak terduga kita telah melihat makhluk legendaris ini kali ini. Dikabarkan bahwa bentuk asli leluhur ini adalah Pil Xuan tingkat 9. Kemungkinan dia adalah satu-satunya pil obat tingkat ini di dunia ini. Jika dia dimurnikan. Diam. Apakah Anda mencari kematian? Kekuatan leluhur Pil Tower ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun ada beberapa orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya, sepertinya sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bisa dengan mantap memperbaikinya. Hei, bagaimanapun, siapapun yang benar-benar mengalami berkah itu kemungkinan besar akan munculnya leluhur dari Pil Tower tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan besar di pegunungan sekitarnya. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengungkapkan wajah terkejut. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan saat mereka melihat leluhur. Pada saat yang sama, ada beberapa pikiran aneh yang muncul jauh di dalam hati mereka. Setelah mengesampingkan kekuatan leluhur dari Pil Tower, tubuhnya yang sebenarnya sebagai Pil Xuan tingkat 9 sudah cukup untuk menyebabkan seorang elit Dou Sheng menjadi gila dengan mata merah. "Hantu tua, sepertinya kamu berniat melawan klan Hunku." Wajah keriput Hun Mo kian sedikit bergetar saat leluhur dari Pil Tower muncul. Suaranya serak saat dia berkata,
Di masa lalu, klan Hun kami tidak menyerang Pil Tower karena kamu. Tindakanmu ini tidak bijaksana. Haha, kamu makhluk tua yang tidak pernah mati. Tidakkah kamu berpikir bahwa mengucapkan kata-kata dangkal ini di depanku sedikit lucu? Leluhur Pil Tower tersenyum tipis setelah mendengar ancaman ini. Dia tertawa, jika Hall of Souls mengalami kesempatan yang tepat, itu pasti sudah menyerang sejak lama. Apakah Anda pikir saya tidak mengerti Anda orang? Baiklah, tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu seperti itu. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung denganmu. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanmu meningkat dibandingkan saat itu. Aku akan memberitahumu. Cahaya aneh di mata Hun Qianmo menjadi lebih cerah. Jarak suaranya juga secara bertahap menjadi tidak bisa dibedakan karena tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Kalian semua harus berhati-hati. Leluhur dari Pil Tower samar-samar tersenyum tipis saat melihat tindakan Hun Qianmo. Dia menoleh dan memberitahu kelompok Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya diam-diam menghilang. Kali berikutnya muncul kembali, dia sudah berada di udara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya beriak. Segera, ruang kacau diciptakan olehnya. Hun Qianmo, area luar terlalu kecil. Ayo masuk dan bertarung. Nenek moyang Pil Tower berdiri di depan pintu masuk ke terowongan spasial. Dia tertawa ke arah Hun Qianmo di bawah. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki terowongan spasial itu. Setelah mencapai level mereka dapat secara acak menciptakan dunia untuk bertarung, tetapi ruang yang terbentuk dengan tergesa-gesa ini tidak stabil. Biasanya akan menghilang setelah pertempuran berakhir. HMPH, apakah kamu pikir aku takut padamu? Hun Qianmo dengan dingin tertawa saat melihat leluhur pergi. Tubuhnya bergerak dan semua orang melihat ruang di udara berfluktuasi. Sosok yang masuk ke terowongan spasial itu dengan kecepatan seperti kilat. Segera setelah keduanya memasuki dunia, ruang itu berdesir dan menjadi transparan. Penglihatan semua orang mampu menembus ruang transparan ini dan melihat dua sosok mengambang di dalam ruang yang kacau. Salah satu tokoh ini adalah leluhur Pil Tower dan yang lainnya adalah Hun Qianmo. Keduanya adalah Du Sheng bintang 6 elit. Haha, sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Pertarungan di level ini sangat jarang terjadi di seluruh benua. Seluruh pegunungan dengan cepat menjadi gempar saat kedua individu itu menyerbu ke alam satu demi satu. Ini akan menjadi pertama kalinya sebagian besar orang yang hadir akan menyaksikan pertarungan antara para ahli tingkat ini. Bas-bas! Leluhur dari Pil Tower dan Hun Qianmo tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu setelah memasuki dunia. Mereka segera memulai pertempuran yang sangat panas di depan banyak mata yang bersemangat. Meskipun mereka berada di alam yang berbeda, beberapa riak energi mengerikan masih menyebar. Suara teredam bel berdentang menyebabkan banyak orang merasa dada mereka menyempit. Pertempuran meletus dengan kecepatan seperti kilat. Serangan energi yang menakutkan, yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Kekuatan pada level itu benar-benar terlalu menarik. Mata Xiao Chen melirik dunia itu setelah pertempuran meletus di dalam ruang itu. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju tanpa ekspresi. Matanya melirik antara kepala aula jiwa dan Pak Tua Hunmo. Suaranya sedikit pecah saat dia bertanya, siapa yang akan melangkah maju selanjutnya? Suara Xiao Chen tidak keras. Namun, itu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang dapat menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Banyak pasang mata yang telah menyaksikan pertarungan di ranah yang diciptakan tertembak. Kepala aula jiwa dan Pak Tua Hunmo bertukar pandang setelah melihat Xiao Chen. Pak Tua Hunmo mengungkapkan ekspresi gelap di wajahnya yang sudah tua. Dia mengambil 2 langkah ke depan di depan semua orang dan berkata, "Kapak darah Xiao Chen, kamu sangat terkenal saat itu. Namun, Anda saat ini sedikit ketinggalan zaman.
Kita akan tahu apakah aku sudah ketinggalan zaman setelah bertukar pukulan. Ekspresi Xiao Chen masih sangat kaku, tetapi hatinya menjadi sedikit lebih serius. Terlepas dari betapa buruknya kata-kata Pak Tua Hunmo, memang ada alasan di baliknya. Jika dia bisa berlatih secara normal sampai sekarang, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang Hun Qianmi, apalagi Pak Tua Hunmo. Menjadi seorang jenius dari klan Xiao, dia dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Sayangnya, kebenaran itu akhirnya keras. Tidak mudah baginya untuk mempertahankan hidupnya setelah terjebak dalam ilusi selama ribuan tahun. Peningkatan kekuatannya juga sangat lambat, bahkan memungkinkan Pak Tua Hunmo, yang berasal dari generasi muda klan Hun, untuk melampaui dia. Pak Tua Hunmo anehnya tertawa setelah mendengar jawaban ini. Jubahnya berkibar tanpa adanya angin sebelum dia berhenti di langit. Douqi yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap, kabut hitam menutupi langit yang jauh. Cahaya di seluruh pegunungan menjadi jauh lebih redup, meneguk. Tekanan Douqi yang menakutkan dari Pak Tua Hunmo menyebabkan air liur tertelan di sekitar pegunungan. Banyak mata terkejut mendarat di Pak Tua Hunmo. Meskipun pertarungan di dalam alam yang diciptakan bahkan lebih menakutkan, itu terisolasi dari semua orang yang hadir. Kejutan dari pertempuran lain itu tidak bisa dibandingkan dengan menyaksikan langsung Douqi seperti itu. Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut. Benar-benar ada banyak ahli dalam klan Hun. Beberapa tetua agung dalam sekte diam-diam menghela nafas pada saat ini. Mereka iri dengan fondasi perkasa klan Hun. Bahwa Xiao Chen dikabarkan adalah seseorang dari klan Xiao, tapi dari kelihatannya, akan sedikit sulit baginya untuk mengetahuinya. Kalahkan Pak Tua Hunmo. Ini memang akan menjadi pertarungan yang intens. Percakapan yang menyebar ke segala arah tidak menyebabkan fluktuasi sedikit pun muncul di mata Xiao Chen. Pada saat ini, matanya hanya terfokus pada sosok di bawah awan hitam besar di langit. Dia menatap Pak Tua Hunmo saat panas bertahap memenuhi matanya. Mereka yang menantang kekuatan klan Xiao akan mati. Xiao Chen perlahan mengepalkan tangannya dan kapak berlumuran darah setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul. Warna merah cerah juga secara bertahap menghabiskan matanya saat ini. Raungan rendah milik klan Xiao dari era sebelumnya menembus sejarah yang terkubur dan bergema selama ribuan tahun dengan cara yang mendidihkan darah. Bab 1533, Seri Imbang. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Chen, menyebabkan hati Xiao Yan bergetar saat ini. Perasaan aneh yang berasal dari dalam garis keturunannya secara bertahap menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan itu menyebabkan jiwanya bergetar. Perasaan itu adalah kebanggaan lama. Itu adalah kebanggaan yang berasal dari klan yang pernah berdiri di puncak benua. Meskipun klan sudah menurun, kebanggaan itu masih terkubur dalam garis keturunannya. Tidak ada yang berani menantang kekuatan klan Xiao di puncaknya. Bahkan klan Hun hanya bisa diam-diam bersembunyi seperti ular berbisa. Mereka menunggu lawan mereka melemah sebelum melancarkan serangan fatal. Klan Xiao saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Pak Tua Hunmo menundukkan kepalanya. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap Xiao Chen yang memegang kapak besar berwarna darah. Pak Tua Hunmo mengejeknya. Meskipun klan Xiao telah menolak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi seperti itu. Mata Xiao Chen sangat dingin. Kakinya terbanting ke tanah, dan dengan sekejap, dia muncul di atas kepala Pak Tua Hunmo. Kapaknya yang besar berwarna darah seperti kapak dewa yang dapat membelah dunia saat ia dengan kejam meretas ke arah Pak Tua Hunmo. Tidakkah kamu tahu apakah diri tua ini memenuhi syarat setelah kamu mencobanya secara pribadi? Pak Tua Hunmo dengan dingin tertawa saat serangan Xiao Chen yang sangat kuat datang. Dia mengguncang lengan bajunya dan lebih dari selusin tulang putih ditembakkan. Kabut hitam berhamburan dan dengan cepat membentuk jaring laba-laba putih di depannya. Dia membiarkan kapak besar itu terus turun tanpa terganggu. Jijik!
Kekuatan kuat yang terkandung dalam kapak besar itu dengan cepat disingkirkan saat menghantam jaring. Kecepatan di mana kapak besar itu mendarat melambat. Sepertinya itu telah jatuh ke dalam kuil Mara. Pada akhirnya, itu berhenti hanya setengah kaki dari Pak Tua Hunmo. Kapak darah Xiao Chen sangat hebat. Apakah begitu? Cahaya merah melintas di mata Xiao Chen setelah mendengar ini. Jejak darah tiba-tiba muncul saat kapak besar itu sekali lagi diayunkan ke bawah. Jaring tulang seperti sutra itu mudah dipotong, dan kapak itu terus menuju tenggorokan Pak Tua Hunmo. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Pak Tua Hunmo merasa sedikit terkejut, tetapi dia tidak panik. Tangannya yang seperti tulang membuat lengkungan aneh sebelum menekan kapak dengan lembut. Setelah itu, dia secara acak membantingnya dengan tangannya. Seseorang bisa mendengar suara keras. Kapak besar berwarna darah itu benar-benar dikirim keluar jalur. Kapak itu memotong dan hanya mencabut seikat rambut Pak Tua Hunmo. HMPH. Pak Tua Hunmo menderita kerugian selama pertukaran awal ini karena menjadi sombong. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah saat awan gelap di atasnya, yang menutupi matahari, tiba-tiba mengeluarkan pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Orang bahkan bisa samar-samar melihat sejumlah sosok yang tak terbayangkan berjuang di dalam awan gelap. Serangga darah setan langit, gigit. Awan hitam di langit itu tiba-tiba bergejolak setelah teriakan gelap dan dingin setan Tua Hunmo terdengar. Sesaat kemudian, aura ganas yang bukan milik manusia tiba-tiba melonjak dari awan gelap. Cahaya berdarah yang menusuk menembus awan gelap seperti kilat di depan banyak pasang mata yang terkejut. Itu dengan liar menyerang Xiao Chen dengan kecepatan yang tidak bisa ditanggapi. Peretasan pemisahan tanah. Kapak besar yang berlumuran darah di tangan Xiao Chen menari dengan liar seperti kincir angin saat dia melihat cahaya berdarah dengan cepat membesar di depannya. Kapak itu berhenti dan cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki meletus dari kapak. Itu disertai dengan gelombang ledakan sonik yang dalam karena bertabrakan dengan cahaya darah dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar, cahaya berdarah itu terbang puluhan ribu kaki ke belakang setelah disambar dengan kejam oleh cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki itu. Teriakan aneh yang tajam muncul saat beberapa gunung berubah menjadi debu. Meskipun telah mengalami pukulan serius, kekuatan hidup dari cahaya darah sangat kuat. Sekali lagi bergegas setelah hanya menstabilkan tubuhnya. Kali ini kecepatannya jauh lebih lambat. Banyak orang dapat dengan jelas melihat penampilannya. Suara dari menghirup udara dingin terus muncul. Cahaya darah itu adalah objek seperti katak. Namun, itu benar-benar berwarna merah gelap. Ada banyak sekali kelompok daging yang menonjol di tubuhnya. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, orang akan melihat bahwa kelompok daging memiliki banyak wajah manusia yang ganas. Ini sebenarnya adalah katak kutukan jiwa. Pak Tua Hunmo ini benar-benar kejam. Yao Lao mengamati katak darah yang ganas dan menakutkan ini dari jarak dekat dan berbicara dengan ekspresi yang agak jelek. Xiao Yan merajut alisnya. Dia telah mendengar tentang kodok kutukan jiwa ini. Dikabarkan akan dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama sebelum memaksa semua jiwa untuk membunuh satu sama lain. Setelah itu, beberapa bahan lain akan dikumpulkan dan katak kutukan jiwa akan disempurnakan. Benda ini mirip dengan boneka, tetapi karena itu dibentuk secara paksa dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama, itu juga akhirnya mendapatkan kecerdasan. Namun, kecerdasan ini disertai dengan sifat kekerasan. Setelah benda ini dilepaskan, ia akan melakukan pembunuhan liar. Pada akhirnya, itu bahkan akan menyerang pemiliknya. Biasanya, hanya orang yang sangat kejam yang akan memperbaikinya. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap katak darah dari sekitar pegunungan. Kebencian dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan tanpa sadar muncul di mata mereka. Jelas, banyak orang telah mendengar tentang reputasi sengit Soul Curse Tuat. Pergi,
Pak Tua Hunmo mengabaikan tatapan ini. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Chen yang jaraknya cukup dekat. Kata kutukan jiwa itu sekali lagi melesat setelah mendapatkan perintahnya. Pak Tua Hunmo, di sisi lain, terus meluncurkan serangan diam-diam sementara kata kutukan jiwa menahan Xiao Chen. Setiap serangan diam-diam kejam dan menargetkan titik-titik fatal Xiao Chen. Pak Tua Hunmo berniat membunuh Xiao Chen. Dihadapkan dengan serangan gabungan manusia dan katak, Xiao Chen tidak punya pilihan selain beralih dari menyerang ke bertahan. Dia bahkan samar-samar tampak dirugikan. Sepertinya situasinya sangat buruk. Yao Lao dan yang lainnya mengerutkan kening dan dengan lembut membuat beberapa komentar setelah melihat adegan ini. Di sisi lain, orang-orang dari Hall of Souls mengungkapkan beberapa wajah gembira. Mata Xiao yang terfokus pada Xiao Chen. Xiao Chen mungkin tertahan dalam segala hal, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Xiao yang diam-diam menghela nafas lega setelah menyadari hal ini. Meskipun leluhur Xiao Chen tampaknya sedikit lebih lemah dari Pak Tua Hunmo, dia masih orang tingkat atas. Banyak pengalaman yang dia kumpulkan bukanlah hal yang bisa ditandingi oleh Pak Tua Hunmo. Aku ingin tahu seperti apa situasi di dunia itu. Kepala Xiao Yan menoleh ke ranah yang telah dibangun sebelumnya. Pertempuran di dalam secara bertahap menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada di alam lain, Xiao Yan masih bisa merasakan kekuatan destruktif meletus di dalamnya. Tapi saat ini tidak mungkin untuk dengan jelas mengamati situasi pertempuran di dalam hanya dengan mata telanjang. Karenanya, dia tidak bisa melihat situasi di dalam. 2 dari 3 pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala aula jiwa belum menyerang. Kemungkinan dia berniat menunggu 2 pertempuran berakhir sebelum memutuskan. Pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Jika Pak Tua Hunmo dan Hun Qianmo menang, aula jiwa akan memenangkan 2 dari 3 putaran. Kemudian, tidak perlu melanjutkan pertarungan terakhir. Pertempuran di langit menjadi lebih intens sementara Xiao Yan berpikir untuk dirinya sendiri. Pertukaran tajam menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Hanya beberapa individu bermata tajam yang hampir tidak bisa mengikuti sosok manusia yang berkedip-kedip itu. Bang! Sementara Xiao Chen dan Pak Tua Hunmo terlibat dalam pertempuran sengit dan intens, ledakan seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Mata semua orang langsung tertarik dengan ledakan ini. Orang bisa melihat terowongan spasial dari sebelumnya tiba-tiba meledak terpisah ketika 2 sosok terbang keluar darinya. Keduanya mundur 100 langkah sebelum perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka telah keluar. Banyak seruan terdengar di sekitar pegunungan setelah melihat 2 sosok itu keluar dari terowongan spasial. Hei, hantu tua, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Hun Qianmo menstabilkan tubuhnya di langit. Dia tidak tampak menyedihkan. Bahkan pakaiannya tampaknya tidak disentuh. Tetapi seorang ahli seperti Xiao Yan dapat mengatakan bahwa Douqi di dalam tubuh orang tua ini telah kelelahan hingga tingkat yang relatif menyedihkan. Dari kelelahan ini, adalah mungkin untuk menyimpulkan seberapa intens pertarungan di dalam wilayah itu. Leluhur dari Pil Tower di kejauhan hanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Penatua Qianmo, apa hasilnya? Penatua, apa hasilnya? Baik kepala aula jiwa dan Xiao yang di bawah membuka mulut mereka pada saat yang bersamaan. Hasil pertarungan antara kedua individu ini sangat penting pada saat ini. Hun Qianmo dan leluhur dari Pil Tower ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka bertukar pandang sebelum keduanya berkata, anggap saja seri. Kekuatan keduanya sangat mirip. Itu mungkin untuk menentukan pemenang jika mereka bertarung habis-habisan sampai mati, tetapi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bertarung sampai ke tahap seperti itu. Kepala aula jiwa dan Xiao yang terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Reaksi Xiao yang masih baik-baik saja, tetapi kepala aula jiwa akhirnya mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil ini. Anda seharusnya tidak merasa tidak puas. Dengan iblis tua ini campur tangan,
Itu cukup bagus untuk berakhir imbang. Hun Qianmo mendarat di samping kepala Aula Jiwa dan memberitahunya dengan suara samar. Dia diam sejenak sementara ekspresinya menjadi sedikit lebih gelap. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda di kejauhan. Dia bergumam, tidak terduga dia benar-benar telah mencapai level itu. Mungkin kepala klan akan tertarik. Kepala Aula Jiwa tidak mendengar suara gumaman Hun Qianmo. Dia tertawa pahit sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran panas yang berapi-api antara Pak Tua Hun Mo dan Xiao Chen. Dia dengan lembut menghela nafas. Selama Pak Tua Hun Mo menang, situasinya kurang lebih akan diputuskan. Hun Qianmo mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengamati medan pertempuran dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, ini akan sedikit sulit. Bab 1534, babak final. Apa? Ekspresi kepala Aula Jiwa mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini. Pak Tua Hun Mo memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut. Di sisi lain, Xiao Chen hanyalah Dou Sheng bintang 5 perantara. Mengingat celah seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi Pak Tua Hun Mo untuk menang. Jika benar-benar mudah untuk berurusan dengan Xiao Chen, dia tidak akan mendapatkan reputasi seperti itu saat itu. Jawab Hun Qianmo dengan suara lemah. Meskipun reputasinya sudah terkenal selama era itu masih kurang jika dibandingkan dengan seseorang seperti Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak terjebak dalam ilusi selama bertahun-tahun, kemungkinan dia bahkan bukan tandingan Xiao Chen. Kepala Aula Jiwa mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari pertempuran yang intens. Pada saat ini, Xiao Chen tampaknya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sepintas sepertinya dia panik saat menghadapi serangan gabungan Pak Tua Hun Mo dan kata kutukan jiwa. Semoga semuanya lancar. Dentang! Tubuh besar kata kutukan jiwa itu seperti bola meriam yang dengan kejam menghantam kapak besar itu. Serangan menakutkan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, angin gelap dan dingin bergegas menuju titik fatal di punggungnya dengan gerakan ganas dan rumit. Xiao Chen memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak di belakangnya. Itu membuat rantai seperti ular beracun itu terbang. Meskipun Xiao Chen telah memblokir serangan berbahaya ini, kapak darahnya bangkit kembali. Seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. Xiao Chen, terlepas dari seberapa berpengalaman kamu, aku melampaui kamu dalam hal kekuatan. Pikiran untuk mengalahkanku hanyalah fantasi seorang idiot. Sosok Pak Tua Hun Mo muncul di kepala kata kutukan jiwa. Dia memandang Xiao Chen dan dengan dingin tertawa, di depan semua pahlawan di dunia, kamu, orang kuat yang terkenal sejak saat itu, telah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan. Lebih baik menarik diri dan menghindari penghinaan. Sosok Xiao Chen melintas dan muncul di udara. Dia melirik Pak Tua Hun Mo. Tidak ada satupun fluktuasi yang muncul di wajah lamanya, tetapi Dou Qi yang luas dan perkasa yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melemah. Kedua tangannya mencengkeram gagang kapak lebih erat saat dia mengangkatnya di atas kepalanya. Satu serangan kapak dan aku akan menghabisimu. HMPH, sombong! Pak Tua Hun Mo menunjukkan wajah yang sedikit dingin ketika dia mendengar kesombongan ini. Hatinya menjadi berhati-hati. Dou Qi yang perkasa di dalam tubuhnya dengan cepat beredar seperti air banjir. Itu membentuk pusaran Dou Qi yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Xiao Chen mengangkat kapak darahnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dou Qi di seluruh tubuhnya secara bertahap dihancurkan. Jika masih tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan mata telanjang, semua orang akan mulai berpikir bahwa napasnya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Gemuruh, lapisan demi lapisan awan gelap tiba-tiba muncul saat auranya menghilang. Petir menari di dalam awan gelap seperti ular perak. Suara gemuruh yang keras bergema di langit. Aura Xiao Chen tiba-tiba meletus saat petir melonjak.
Auranya seperti pilar udara yang sebenarnya saat melesat ke arah awan. Aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa Xiao Chen telah melonjak ke tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Bagaimana ini mungkin? Wajah Pak Tua Hun Mo berubah drastis saat dia merasakan aura Xiao Chen tiba-tiba menyusulnya. Dia telah dengan jelas mendeteksi kekuatan sebenarnya Xiao Chen di tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Bagaimana bisa? Universe memutuskan alam semesta. Xiao Chen tidak memberi Old Mo waktu untuk bereaksi. Saat auranya melonjak, kapak darah di tangannya tiba-tiba membuat lengkungan aneh di langit. Segera setelah itu, garis berdarah setebal ibu jari muncul di langit. Udara yang dipotong garis berdarah itu sepertinya telah terpotong menjadi dua. Petir bergemuruh saat aura berdarah memubung ke langit sementara keinginan membunuh bergejolak. Desir! Pak Tua Hun Mo merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin saat dia menghadapi garis berdarah yang aneh yang dengan cepat membesar di matanya. Aura kematian diam-diam muncul dari lubuk hatinya, tetapi untungnya dia bukan orang biasa. Dia dengan cepat menekan kepanikan di hatinya. Kebrutalan muncul di wajahnya yang keriput pada saat yang bersamaan. Jika dia tidak mempertaruhkan semuanya pada saat ini, dia pasti akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Makan serangga kutukan! Tangan Pak Tua Hun Mo menekan kepala katak kutukan jiwa di depan banyak pasang mata. Katak kutukan jiwa segera mengeluarkan teriakan tajam saat cahaya darah meletus. Semua orang menyaksikan tubuh besar Sol Curse Toat meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, itu berubah menjadi genangan darah kental yang ditelan ke perut Pak Tua Hun Mo. Meneguk! Setelah Pak Tua Hun Mo menelan katak kutukan jiwa, tubuhnya mulai meludah kumpulan darah. Sekilas, dia tampak cukup menakutkan dan Dou Qi yang perkasa yang berlama-lama di sekujur tubuhnya tampak cukup menakutkan. Pada saat ini, Dou Qi-nya menjadi sangat kejam. Meratap, ratapan yang menggetarkan bumi keluar dari mulut Pak Tua Hun Mo. Energi dunia dengan cepat berkumpul di mulut Pak Tua Hun Mo yang luar biasa besar. Dalam sekejap, bola darah kental muncul. Bang! Bola darah kental mengalir keluar di depan banyak pasang mata saat itu muncul. Akhirnya, itu bertabrakan dengan garis darah yang meluncur melintasi langit. Bang! Cahaya darah yang kuat menyebar saat tabrakan, menyelimuti seluruh pegunungan dalam warna merah tua. Beberapa emosi kekerasan diam-diam muncul di hati beberapa individu yang lebih lemah. Hal ini menyebabkan mata mereka berubah menjadi merah berdarah, tetapi beruntung mereka yang datang adalah individu dengan kekuatan tertentu. Kekuatan mereka melindungi mereka dari menyerahkan kendali kepada emosi kekerasan. Mata kelompok Xiao yang di Gunung Jatuh terus memindai bola berwarna darah yang berukuran ribuan kaki. Meskipun ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan bola, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam bola darah. Jika energi ini menyebar, setidaknya setengah dari Gunung Jatuh akan berubah menjadi tanah datar. Di mana leluhur Xiao Chen? Xiao Yan hendak mulai mencari karena pemikiran ini melintas di hatinya ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna darah yang besar. Kedua sosok ini dengan berat menembak kedua gunung yang berbeda. Kekuatan yang menakutkan mengguncang kedua gunung ini sampai runtuh. Adegan ini menyebabkan semua orang merasa terkejut. Mereka baru saja mengeluarkan seruan ketika dua sosok terbang dengan cara yang bergoyang. Tubuh mereka yang tertutup darah tampak agak menyedihkan. Leluhur Xiao Chen, Penatua Hun Mo. Kedua belah pihak terkejut setelah melihat penampilan menyedihkan dari dua individu ini. Jelas, tidak ada yang mengharapkan mereka bertarung dengan kekejaman seperti itu. Xiao Chen menyeka jejak darah dari wajahnya. Dia memelototi Pak Tua Hun Mo di kejauhan dan matanya menjadi agak serius. Kekuatannya memang hanya pada tingkat menengah dari bintang kelima kelas Dou Sheng. Dia tidak dapat terus-menerus melepaskan serangan itu dari sebelumnya, yang bisa menandingi bintang 5 Dou Sheng yang maju. Namun, hal yang disesalkan adalah bahwa Pak Tua Hun Mo juga merupakan individu yang kejam.
Dia benar-benar menelan serangga kutukan pada saat terakhir dan menghindari bencana. Tentu saja, menelan serangga kutukan mungkin akan sangat meningkatkan kekuatannya, tetapi sekuel yang akan dia alami juga akan cukup serius. Dalam beberapa dekade ke depan, orang tua ini akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya karena douqinya dikonsumsi oleh serangga kutukan. Xiao Chen mengendalikan tubuhnya yang agak lemah dan perlahan mendarat di samping Xiao Yan. Pada saat ini, dia dan Pak Tua Hun Mo tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Sementara cedera Xiao Chen adalah akibat dari kelelahan, Pak Tua Hun Mo benar-benar sedikit menderita. Leluhur Xiao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Chen mendarat. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memberi Xiao Chen pil obat yang memancarkan aroma obat. Saya baik-baik saja. Namun, saya khawatir pertandingan ini juga seri. Kami harus mengandalkan Anda untuk babak final. Xiao Chen menerima pil obat dan menelannya. Akhirnya, dia mengeluh dengan suara yang agak menyesal. Undian lain, Yao Lao dan yang lainnya di samping tanpa sadar dan tertawa pahit. 2 dari 3 pertandingan buruk berakhir imbang. Ini sedikit lucu, tapi ini berarti pertandingan terpenting jatuh ke tangan Xiao Yan. Serahkan pertandingan terakhir padaku. Gambar. Tetua klan Hun, kamu benar-benar terlalu sombong kali ini. Kepala Aula Jiwa dengan erat mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh Pak Tua Hun Mo. HMPH, kenapa kamu tidak mencobanya lain kali? Wajah Pak Tua Hun Mo menjadi dingin. Hatinya dipenuhi amarah pada saat ini. Tidak hanya dia gagal menang, dia bahkan kehilangan Sol Cursetuat. Selain itu, luka-luka di dalam tubuhnya membuatnya sakit kepala hebat. Aku sudah memberitahumu untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan Sky Mansion Alliance, namun kalian semua bersikeras pada pertempuran eselon atas apapun ini. Sekarang, Anda telah menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika kamu kalah di pertandingan terakhir HMPH, benar-benar akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat ketika saatnya tiba. Pak Tua Hun Mo berteriak dengan marah. Keberadaan Hall of Soul sangat penting bagi klan Hun kami. Sekarang bukan waktunya untuk berbenturan langsung dengan orang lain. Jika Anda benar-benar menginginkan perang habis-habisan, Anda secara alami akan dapat melawan semua yang Anda suka setelah rencana kami selesai di masa depan. Kepala Aula Jiwa menjawab dengan suara lemah. Berhentilah mengatakan omong kosong. Mi Sheng, persiapkan dirimu. Pertandingan terakhir adalah antara kamu dan Xiao Yan. Mata Hun Mo kian melirik Xiao Yan yang jauh saat dia berkata, pertandingan antara kalian berdua akan menentukan pemenang kali ini. Kepala Aula Jiwa sedikit mengangguk. Bocah itu sangat licik dan memiliki api teratai iblis pemurni. Anda sebaiknya tidak berakhir kalah secara tak terduga. Pak Tua Hun Mo dengan dingin meludahkan. Api teratai iblis pemurni, ya? Kepala Aula Jiwa tanpa sadar bertukar pandang dengan Hun Qian Mo di sampingnya. Senyum aneh melintas di matanya. Kepala segera mengayunkan lengan bajunya dan perlahan melangkah maju. Kepala ini ingin merasakan betapa kuatnya api teratai iblis pemurni di tangannya.